Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengaruh perkembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan apa tawaran solusi bagi pengembangan iptek yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pengaruh perkembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama, menyebarkan berita hoax. Lewat media sosial, banyak orang yang menyebarkan berita hoax sehingga iptek tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, menurunnya sikap toleransi dan persatuan. Banyak sekali orang-orang atau oknum-oknum tertentu yang saling menghujat di media sosial. Mereka saling mengkomen dalam sebuah postingan atau menghujat tentang agama satu dengan agama lain, sehingga menurunnya toleransi dan persatuan dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Lewat iptek, orang-orang tersebut menyalahgunakan iptek atau media sosial tersebut. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, kejahatan internet. Banyak sekali kejahatan lewat internet seperti penipuan dan masih banyak lagi. Cybercrime memang sangat banyak sekali di zaman yang sekarang ini, sehingga kejahatan-kejahatan internet tersebut membuat nilai iptek tidak sesuai lagi dengan nilai Pancasila, teman-teman. Oke, lanjut. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan merupakan salah satu dampak dari iptek karena salah menggunakan pengetahuan. Banyak orang-orang di dunia ini yang menyalahgunakan pengetahuan mereka. Contohnya seperti di gambar ini. Ada oknum tertentu yang mengambil uang rakyat, padahal mereka memiliki pengetahuan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka hanya melakukan hal-hal yang menentang sekali hukum, atau mereka malah menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dan solusi pengembangan iptek yang sesuai dengan nilai Pancasila. Solusinya yaitu tanpa nilai-nilai dari Pancasila, maka iptek tidak akan berjalan dengan baik, karena iptek tanpa nilai dapat berbahaya karena memunculkan banyak sekali masalah. Masalah-masalah itu dapat kita lihat dalam keseharian hidup kita. Dibutuhkan jalan tengah atau alternatif sebagai rujukan untuk mengatasi masalah iptek itu. Solusinya yaitu Pancasila. Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri. Karena setiap inovasi iptek diciptakan untuk memberikan manfaat positif terhadap kehidupan manusia. Contohnya, manfaatkan iptek pada hal yang positif.
seperti kita menyebarkan atau memposting hal-hal yang membangun bangsa. Itu merupakan salah satu contoh yang dapat memanfaatkan iptek pada hal-hal yang positif. Ada juga saling membantu. Kenapa saling membantu? Karena dengan adanya iptek yang sudah semakin maju, kita bisa saling membantu saudara-saudara kita yang dalam kesusahan walaupun jarak yang berjauhan. Kita masuk di poin yang kedua, faktor-faktor penyebab memudarnya nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, solidaritas, kinerja, dan produktivitas yang ditimbulkan oleh iptek. Faktor-faktor yang menyebabkan memudarnya nilai-nilai Pancasila. Kurangnya interaksi sosial. Kurangnya interaksi sosial pengaruh adanya iptek yang semakin maju, lebih khusus adanya gadget membuat orang kurang berinteraksi secara langsung dan dengan kurangnya interaksi akan membuat orang sibuk dengan diri sendiri dan menyebabkan lunturnya nilai kemasyarakatan. Kedua, tidak adanya rasa kebersamaan atau persatuan. Tidak adanya rasa kebersamaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lunturnya nilai persatuan. Karena ketika rasa kebersamaan hilang, maka akan membuat persatuan bernegara akan luntur. Contohnya, ketika salah satu masyarakat tidak mau lagi kerjasama dengan pemerintah. Selain itu, tidak adanya rasa kebersamaan juga membuat nilai kinerja antar pekerja dan juga kalau bisa dibilang juga dengan atasan akan membuat persatuan dari pekerja dan atasan itu memudar sehingga kinerja tidak akan baik. Ketiga, adanya keinginan untuk menyendiri atau sikap introvert. Banyak sekali orang yang menjadi penyendiri atau introvert karena orang tersebut lebih suka menghabiskan waktu dengan gadget atau komputer sehingga kurang bersosial dengan orang-orang, sehingga ketika ada masyarakat yang ingin saling membantu atau gotong royong, orang tersebut malah sibuk sendiri dan tidak mau bergaul. Keempat, kurang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang hanya memahami atau mengetahui nilai-nilai Pancasila dan tidak menerapkannya, maka orang tersebut akan mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum tertentu lewat media sosial dan membuat bangsa kita ini tercerai-berai. Dan materi yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nilai-nilai kearifan lokal apa saja yang masih bertahan dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda dalam perkembangan iptek? Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini keberadaannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Karena itu sangat beralasan jika dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan instansi yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan, kreativitas, dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakat untuk mencegah nilai negatif masyarakat. Contohnya adalah budaya gotong royong yang dulu dikenal oleh masyarakat sebagai sarana untuk bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan demi kepentingan umum. Contoh kedua yaitu menuntur atau tradisi ketika akan menaikkan rumah baru atau ingin menempati rumah, maka sebelum seluruh keluarga menempati tempat ini harus terlebih dahulu dipasangkan lampu di sana dan dijaga oleh seseorang yang
di sepanjang malam tidak tidur. Pertanyaan nomor 4 yaitu menggali informasi tentang peran Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu dengan merinci setiap sila ke dalam kebijakan ilmu dan landasan etika bagi pengembangan ilmu yang Anda pelajari. Apabila para akademis dan praktisi, warga negara maupun penyelenggara negara telah meyakini keberadaan nilai-nilai Pancasila dan menjadikannya sebagai acuan dalam berolah ilmu maupun beramal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk sampai pada keyakinan demikian, segenap komponen bangsa perlu berupaya memahami secara menyeluruh atas nilai-nilai kebenaran yang terkait dengan dirinya sebagai manusia, kebenaran tentang alam, serta kebenaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus hubungan dan posisi di antara ketiganya. Baik, saya akan melanjutkan pada poin yang kelima, yaitu perkembangan koperasi di tengah persaingan global. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi masuk ke Indonesia pada tanggal 18 Desember 1967. Sekaligus Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967. Pada tahun 1969 disahkan Badan Hukum terhadap Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (Gerkopin). Pada tanggal 9 Februari 1970 dibubarkannya Gerkopin dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Pada tanggal 21 Oktober 1992 disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia. Masuk tahun 2000-an hingga sekarang, perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat. Dalam sejarahnya, koperasi dikenal sebagai organisasi usaha dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk membebaskan para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Baik di Asia maupun Eropa, koperasi lahir sebagai upaya membebaskan anggotanya dari kesengsaraan dan ketertindasan akibat sistem kapitalis. Koperasi lahir dengan nilai-nilai jati diri yang ideal, yang tidak memfokuskan diri pada laba semata, melainkan pada kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan kesejahteraan hidup anggotanya. Kedua hal ini lantas menjadi ciri self-help, menolong diri sendiri dari koperasi. Pengenalan koperasi di Indonesia didorong oleh keyakinan para pendiri bangsa untuk mengantarkan ekonomi Indonesia pada kemakmuran dalam kebersamaan. Menyambut pergeseran tatanan ekonomi dunia yang terbuka dan bersaing ketat, fungsi koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat harus dapat dikembalikan dan dijalankan dengan maksimal. Faktor penghambat koperasi di Indonesia. Di sini ada 2 poin, yaitu tentang masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal, tingkat pendidikan yang pada umumnya masih rendah. Kedua, keterampilan dan keahlian yang dimiliki terbatas. Ketiga, kurangnya kerjasama antara pengawas dan anggota koperasi. Keempat, kinerja yang belum optimal dan terkadang tidak jujur. Masalah eksternal yaitu 1, kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat, dan masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai koperasi. Kedua, banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang sama dengan koperasi. Ketiga, iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan. Kelemahan pengelolaan koperasi. Kesadaran berkoperasi para anggota masih lemah. Kelemahan besar koperasi adalah bahwa tidak semua anggota memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kegiatan berkoperasi dengan baik. Contoh, anggota tidak rutin menyetorkan iuran wajib. Koperasi memiliki daya saing yang lemah. Umum diketahui bahwa jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya, daya saing koperasi masih jauh tertinggal. Modal koperasi terbatas dan ada kendala dalam mendapatkan modal,
Sebuah koperasi yang baru cenderung memiliki modal yang terbatas dan biasanya memerlukan modal yang besar. Koperasi kekurangan tenaga profesional dalam pengelolaannya. Dalam koperasi, sumber daya manusia yang tersedia kadang kurang kompeten untuk dapat mengurus dan mengelolanya dengan baik dan tertib. Berikut terdapat konflik kepentingan di koperasi. Dalam setiap perkumpulan atau organisasi, pasti ada kepentingan yang masing-masing anggotanya. Begitu pula yang terjadi di koperasi. Kelebihan pengelolaan koperasi. Dalam koperasi, anggota berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Partisipasi ganda antara anggota koperasi sangat diharapkan untuk kelancaran aktivitasnya. Anggota dihimbau untuk rutin melakukan pinjaman dan juga turut aktif dalam menyimpan dana. Koperasi berdasarkan pada prinsip sukarela dan terbuka. Orang yang memutuskan untuk menjadi anggota koperasi harus bergabung atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Prinsip pengelolaan koperasi adalah untuk menumpuk laba dan bertujuan untuk kepentingan anggotanya. Koperasi adalah badan usaha yang sesuai dengan prinsip dan sikap bangsa Indonesia. Koperasi mempraktikkan demokrasi ekonomi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Dasar koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Setiap anggota memiliki suara yang sama. Koperasi memudahkan anggotanya untuk mendapatkan modal usaha dan taraf hidup. Besaran simpanan wajib dan simpanan pokok cenderung tidak memberatkan bagi anggotanya. Koperasi menyesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing anggota. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan tempat untuk mencari keuntungan. Poin 6 tentang perkembangan iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi didefinisikan sebagai sumber informasi yang mampu meningkatkan wawasan seseorang di bidang teknologi. Iptek selalu berkembang seiring berjalannya zaman. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek memberi pengaruh bagi kehidupan bangsa, dapat berupa hal positif maupun negatif. Penerapan iptek dalam pembangunan telah meningkatkan kehidupan masyarakat dan memajukan kehidupan bangsa dan negara di berbagai sektor. Dapat dilihat bahwa hampir semua aspek dalam kehidupan di dunia ini telah terkena dampaknya. Berikut dampak-dampak dari iptek. Pertama, dampak negatif perkembangan iptek. Pertama, iptek menimbulkan berbagai kerusakan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber istilah dan kosakata. Namun, akhir-akhir ini, bahasa Indonesia mengalami transisi atau perubahan. Penggunaan bahasa gaul sangat diminati oleh masyarakat. Kedua, hilangnya budaya tradisional dengan adanya perkembangan iptek, membuat hilangnya budaya anak-anak bermain permainan tradisional. Ketiga, mempengaruhi pola pikir masyarakat yang konsumtif dan penasaran serta suka dengan hal baru yang bersifat merugikan. Keempat, pelanggaran hak kekayaan intelektual di dalam dunia pendidikan marak terjadi plagiasasi. Kelima, kecanduan teknologi. Keenam, menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial. Ketujuh, munculnya kejahatan baru, khususnya cyber crime. Kedelapan, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas. Kesembilan, peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara berkurang. Dampak positif perkembangan iptek. Pertama, memberikan berbagai kemudahan, memperluas akses terhadap berbagai informasi, hingga memperluas wawasan serta pengetahuan. Kedua, menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Ketiga, sosialisasi kebijakan pemerintah yang lebih cepat sampai ke masyarakat. Keempat, menghubungkan orang di seluruh dunia dan memajukan dunia pendidikan. Kelima, menginovasi kreativitas para pekerja dan pelajar. Ketujuh, meningkatkan kualitas pendidikan dan inovasi dunia pendidikan. Kedelapan, mempercepat proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Kesembilan, memajukan sistem penginderaan jauh seperti GPS, Global Position System. Dan ke-10, memberikan hubungan kerjasama antar daerah maupun negara. 11, memberikan dorongan terhadap konsolidasi
demokrasi di banyak negara. Terima kasih, dan poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Membandingkan pandangan kawal negara sejak Soekarno, Soeharto, Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono tentang peran nilai budaya dan kemanusiaan dalam pengembangan IPTEK. Pertama, dapat kita lihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada pada 19 September 1951 mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau praktiknya hidup kemanusiaan. Memang sejak muda, saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal, menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Ilmu dan amal harus mengwahyui satu sama lain. Buatlah ilmu berduit tunggal dengan amal, malahan angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus-menerus di wajah ibu. Selanjutnya, pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta, 18 Maret 1962, mengatakan hal sebagai ilmu pengetahuan itu tapi kataku tadi, lebih daripada itu, lebih mutlak daripada itu adalah dan yang dimaksud dengan perkataan dasar yaitu karakter. Karakter adalah lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu syarat mutlak. Tanpa karakter yang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional. Oleh karena itu sebenarnya adalah suatu hal yang sangat tinggi dan berakar amat dalam sekali. Oleh karena akarnya itu harus sampai kepada inti-inti daripada segenap cita-cita, perasaan. Kedua, dapat kita lihat dari pidato Soeharto pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat, 18 September 1986 di Jakarta, sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan, harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Dalam ruang lingkup nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ingin kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa memberi dukungan kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besar ilmiah dan teknologi dan betapapun suatu karya ilmiah kita dapat mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan, bahkan suatu kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, dapat dilihat dari sambutan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara silaturahmi AIPI dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Serpong. SBY menegaskan sebagai berikut. Setiap negara mempunyai sistem inovasi nasional dengan corak yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya masing-masing. Saya berpendapat, di Indonesia kita juga harus mengembangkan sistem inovasi berdasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan pandangan ini, dalam waktu dekat saya akan membentuk Komite Inovasi Nasional yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden untuk ikut memastikan bahwa sistem inovasi nasional dapat berkembang dan berjalan dengan baik. Semua ini penting kalau kita sungguh ingin Indonesia menjadi knowledge society. Strategi yang kita tempuh untuk menjadi negara maju, developed country, adalah dengan memadukan pendekatan sumber daya alam, iptek dan budaya atau knowledge based, resource based, and culture based development.
Menurut Habibie, dalam pidatonya pada 1 Juni 2011 menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saat ini saya akan melanjutkan poin ke-8. Peran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan sesuatu dengan sebagaimana mestinya. A. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. B. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Mengembangkan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa rasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa rasionalismenya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mewujudkan negara persatuan diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan. Ilmu nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga masyarakat adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Nilai keadilan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berdasarkan nilai keadilan. Pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu seiring dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia
tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mencapai kemajuan pesat sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya iptek selalu berkembang dalam suatu ruang, budaya, dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas, di pihak lain iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Pertama, iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religious. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religious. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Ketiga, iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri. Iptek yang dikembangkan di ruang hampa nilai justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kehidupan. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsi bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan.